Halo, selamat malam pemirsa. Harga minyak dunia belakangan waktu memang mengalami kelonjakan. PT Pertamina pun melakukan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax dari Rp9.000 ke Rp12.500 per liternya. Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Menghadapi paniknya harga minyak yang terus naik di dunia, saya Disa Nugraha akan membahas bersama dengan Anda dalam headline selama kurang lebih 1 jam ke depan. PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Jumat 1 April 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Harga Pertamax naik dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Meski menaikkan harga Pertamax, Pertamina menjamin kenaikan ini tidak diikuti kenaikan BBM subsidi seperti Pertalite dan Premium. PJS Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan langkah menaikkan harga Pertamax diambil seiring melambungnya harga minyak dunia. Irto menyebut saat ini harga minyak mentah Indonesia melonjak mencapai $114,55 Amerika Serikat per barel. Harga ini naik 56% dibanding periode Desember 2021 yang hanya $73,36 Amerika Serikat per barel. Menurut Irto, untuk menekan beban keuangan Pertamina, kenaikan harga minyak dunia, Pertamina terpaksa menaikkan harga BBM non-subsidi. Sementara BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi yang dikonsumsi sebesar 83% masyarakat tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter. Hal ini merupakan kontribusi pemerintah bersama Pertamina dalam menyediakan bahan bakar dengan harga terjangkau. Ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan dengan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir untuk Pertamax, yaitu sejak tahun 2019. Penyesuaian harga ini masih jauh di bawah nilai keekonomiannya. Sebelumnya disampaikan rilis dari Kementerian SDM bahwa mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian Pertamax menjadi Rp12.500 per liter ini masih lebih rendah hingga kurang lebih Rp3.000 dari nilai keekonomiannya. Irto menambahkan, saat ini tingkat konsumsi BBM non-subsidi mencapai 17%. Sebanyak 14% diantaranya merupakan konsumsi Pertamax dan 3% lainnya merupakan konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Dengan kenaikan harga Pertamax, Irto berharap masyarakat tidak beralih ke BBM subsidi yang memiliki kualitas di bawah Pertamax. Ya, pemirsa, Anda mungkin juga termasuk yang sudah merasakan kenaikan dari harga BBM, terutama yang BBM non-subsidi Pertamax dari Rp9.000 ke Rp12.500 per liternya. Untuk itu kita akan bahas malam hari ini bersama dengan narasumber-narasumber saya. Saya masih akan menantikan kehadiran Bapak Bambang Sukadi dari Gabungan Importir Nasional Indonesia Jawa Timur yang segera bergabung bersama dengan kami, dan juga yang sudah tergabung dalam Zoom, Ibu Dr. Ignacia Marta Hendarti, Ekonom UPN Veteran Jawa Timur. Selamat malam, Ibu Marta. Selamat malam, Mbak. Ya. Gimana kabarnya? Baik? Ya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Marta juga baik malam hari ini. Kita berdiskusi tentang harga minyak, Bu Marta, yang belakangan sempat mengalami kelonjakan dan panik juga akhirnya. Pertamina pun akhirnya menaikkan harga per 1 April yang lalu. Apakah menurut Anda ini sebuah keputusan yang sudah tepat momentumnya dan juga tepat secara bilangan angkanya sejauh ini? Ya, baik. Jadi kenaikan BBM di dalam waktu belakangan ini, beberapa hari yang lalu, menurut saya memang dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Ya. Karena budget yang kita tetapkan untuk anggaran kita jauh di bawah itu. Sehingga perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan harga pasar. Sebetulnya ini bukan
kenaikan atau penurunan yang pertama. Sejak kita sepakati, kita sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk penyesuaian harga BBM ini sesuai dengan harga minyak dunia. Ini saya mencatat beberapa periode di mana kenaikan harga khusus BBM pertama ini dimulai tahun 2016 ya. Jadi saya mencatat ini di 15 Agustus 2016. Ya, kemudian 1 Agustus 2017. Kemudian 10 Oktober 2018. Lanjut lagi ke 10 Februari 2019. Kemudian 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 yang besaran harganya pertama itu 9.000, kemudian 1 April menjadi 12,5. Ya, 12.500. Saya kira ini merupakan komitmen kita bersama bahwa kita mesti menyesuaikan apa yang menjadi kesepakatan kita sejak awal bahwa BBM yang non subsidi itu memiliki fluktuasi. Pada saat harga pasar naik, maka kita juga mengikuti harga pasar. Pada saat harga pasar turun, sesuai dengan catatan yang sudah ada, yang sudah saya buat, itu juga kita mengalami penurunan pada beberapa periode yang telah saya sebutkan tadi. Ya, dan memang sudah berjalan bertahun-tahun untuk BBM non-subsidi termasuk Pertamax adalah mengikuti harga pasar. Kemarin sebelum ditentukan naik di tanggal 1 April memang sempat disebutkan bahwa akan naik senilai hingga Rp16.000. Seperti juga yang dijual oleh SPBU lain di luar Pertamina gitu. Tapi Pertamina akhirnya memutuskan Rp12.500 per liternya. Jika memang mengikuti harga pasar, sepertinya seharusnya bisa di angka lebih dari 15.000. Bu Marta melihat untung ruginya apa nih ketika menetapkan harga masih di Rp12.500? Saya melihat komitmen pemerintah bahwa kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun ini merupakan BBM non subsidi, tapi karena pemakai dari Pertamax ini itu golongan menengah ya. Golongan menengah yang kurang lebih pemakaiannya untuk seluruh Indonesia kira-kira sekitar 12%-an. Sekitar 12%-an. Nah, ini mungkin kemungkinan ke depan akan bertambah banyak apabila kebutuhan akan BBM ini meningkat. Karena seperti kita ketahui sekarang ini kan kendaraan itu bukan sebagai barang mewah ya, tapi sebagai kaki. Kita kemana-mana, kemudian kita memiliki kebutuhan untuk mobilisasi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dalam taraf wajar karena dengan harga sekian saya kira bisa mengerem adanya inflasi yang berlebihan. Menurut saya dengan penetapan harga ini memberikan dampak pada terkontrolnya inflasi. Karena selain pangsa pasarnya yang relatif masih terbatas, juga kita melihat bahwa BBM lain yang kualifikasinya di bawah Pertamax itu masih dengan harga yang tetap. Ya, jadi sejauh memang masih ada secondary yang disiapkan oleh pemerintah melalui Pertalite dengan harga yang tetap. Ini tidak menjadi masalah besar ketika memang Pertamax dinaikkan. Tapi yang saya jadi catatan, jika ini tidak menjadi 16.000, apakah tidak menjadi beban dari Pertamina itu sendiri, Bu Marta? Saya kira penghitungan yang dilakukan oleh Pertamina selaku BUMN sudah sangat rigid. Artinya dengan pemakai Pertamax yang kurang lebih sekitar 12% untuk seluruh Indonesia, maka ini bisa memberikan semacam ungkitan untuk kelompok-kelompok yang lain yang biasanya memakai Pertalite untuk berani memakai Pertamax sebagai alternatif karena pada prinsipnya harganya juga tidak terlalu tinggi seperti yang dipatok oleh penjual-penjual yang lain di luar Pertamina. Saya kira ini merupakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk juga sebagai pengendali inflasi sehingga kita bisa
mendapatkan harga dari Pertamax dengan kualifikasi yang bagus 92 oktannya, dan kita juga bisa mendapatkan harga yang bersaing. Saya kira seperti itu. Ketika ini memang harga minyak dunia mengalami kenaikan, adanya pengaruh dari invasi Rusia ke Ukraina juga mempengaruhi harga minyak dunia, dan Indonesia juga ternyata sangat terpengaruh oleh kondisi seperti ini. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, Ibu Marta, dan juga nanti akan tersambung juga dengan Pak Bambang Sukadi untuk kita bahas tentang harga minyak dunia yang membuat dunia juga jadi panik ketika harga minyaknya juga naik. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa, dalam Headline. Kami akan segera kembali saat lagi. Yang pertama adalah negara Denmark dengan skor EPI sebesar 82,5%, menjadikan Denmark sebagai negara terbersih di dunia. Situasi pandemi yang mulai mereda di berbagai tempat menjadi kesempatan Bieber untuk mengadakan tur untuk album ini. Sehingga Justice World Tour bukan hanya sekedar tur untuk mempromosikan album Justice, melainkan juga gabungan dari 2 konser yang batal digelar sebelumnya. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Air zam-zam ini sekarang ya, kita lihat air zam-zam datang dari 3 arah. Datang dari 3 arah. Iya, datang dari 3 arah. Kalau tidak datang di 3 arah itu tidak jadi air zam-zam. Kita ada di spot where I'm supposed to be Dreamer, but I have no idea where she is. Kita cari dulu. Akhirnya ketemu Dreamer, guys. Say hi to Indo. Halo. We're gonna go eat first, but kita nggak tahu mau makan di mana. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Headline, dan di studio juga saya sudah ditemani dengan narasumber saya, ada Pak Bambang Sukadi. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak Bambang dari Gabungan Importir Nasional Indonesia Jawa Timur pemirsa, dan kita masih akan membahas tentang harga minyak dunia, di mana dunia panik ketika harga BBM naik. Dikabarkan juga salah satunya imbas dari invasi Rusia ke Ukraina ini juga membuat harga minyak bergerak naik, dan bahkan ada aksi-aksi termasuk juga dari negara-negara yang tadinya membeli di Rusia berpindah gitu ya Pak Sukadi ya. Kalau saya boleh tanya ke Anda, ini kalau dari efek dari Rusia invasi ke Ukraina, mengingat Rusia juga menjadi eksportir minyak, ya, pengaruhnya sampai sejauh mana? Ya itu sebetulnya kalau pengaruh untuk Indonesia itu ya belum sampai sekarang ini belum terlalu ini ya serius lah gitu ya. Jadi saya rasa dengan adanya perpindahan itu ada kemungkinan mereka sudah memprediksi ya apa yang akan terjadi gitu. Jadi kalau saya lihat di sini konflik global ini ya, Jepang itu pindah impor dari Rusia ke Timur Tengah. Ya, jadi mereka memindah itu, sedangkan Timur Tengah menghentikan supply ke Amerika ya, memindahkan ke Cina.
di mana Cina berharap produksi minyak di Laut Cina Selatan ini mulai berfungsi. Gitu. Ini movement dari negara-negara ini gitu ya, untuk mengimpor minyak dari mana gitu. Betul. Ini sangat sangat mempengaruhi harga minyak dunia juga akhirnya. Saya kira ini belum kelihatan ya itu ya Mas ya. Justru masih belum signifikan. Iya, belum itu masih itu. Proses impor minyak ke Indonesia sendiri, kalau Pak Bambang amati, kebanyakan kita akan mengimpor dari mana? Apakah sejauh ini sudah dari Rusia? Sepertinya bukan dari Rusia ternyata. Ya, saya kira itu yang paling banyak itu dari ini Pak, dari mana itu? Dari ini Pak, Saudi ya, dari ini. Mana itu? Dari Timur Tengah ya, kebanyakan itu ya. Dan itu semua melalui Singapura Pak, kebanyakan. Jadi nggak langsung kita ini membeli langsung itu di situ. Jadi sebenarnya transaksi kita dengan pihak Singapura gitu ya. Itu. Jadi bukan mendominasi dari Rusia sebenarnya sejauh ini. Betul. Minyak yang kita impor bukan dari Rusia. Ya betul itu. Ya. Itu yang saya dapatkan informasi akhir-akhir ini begitu. Gitu. Oke, saya ke Ibu Marta. Sejauh ini yang Anda lihat dari invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak juga dikabarkan juga meningkat, mengingat Rusia juga menjadi salah satu negara produsen minyak. Sejauh ini pengaruhnya terhadap ekonomi global, termasuk juga Indonesia, seperti apa Ibu Marta? Ya baik, jadi perdagangan dunia itu kan saling ya. Artinya saya misalnya Indonesia berhubungan dengan satu negara secara bilateral, maka dia tidak hanya dipengaruhi oleh satu negara itu, tapi dipengaruhi oleh negara yang lainnya. Terutama pada saat negara yang memiliki kekuatan besar di dunia itu mengalami satu kondisi yang tidak stabil atau satu kondisi yang tidak biasa. Karena dalam perdagangan internasional itu terjadi penyelarasan apabila ada salah satu negara yang memiliki hubungan langsung dengan kita ataupun tidak memiliki hubungan langsung dengan kita, tetapi dia berpengaruh di dalam hubungan bilateral antar negara, apakah lewat common union atau lewat negara itu secara langsung, maka kita akan terpengaruh. Pengaruh ini memberikan dampak pada semua negara, saya kira. Tidak saja negara yang berdekatan dengan negara yang diterpa konflik, tetapi negara-negara lain yang terikat di dalam perdagangan dengan negara tersebut. Meskipun perdagangan itu tidak dilakukan secara langsung dengan negara itu, melalui negara lain dan lain sebagainya. Tahun kemarin kami melakukan kajian bekerjasama dengan BPPK Kemenlu. Di UPN itu ada kelas, yaitu Center for Latin America Studies. Kami melihat hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Pacific Alliance atau Aliansi Pasifik yang terdiri dari 4 negara itu. Karena itu adalah non-traditional market, maka kita melihat bahwa apa yang bisa kita buat dengan hubungan tersebut. Ternyata banyak sekali komoditas-komoditas yang bisa kita perdagangkan dengan mereka, termasuk salah satunya adalah komoditas-komoditas yang sekarang lagi sekarang ini. Jadi pada prinsipnya hubungan antar negara itu tidak terlepas dari apakah negara yang bersangkutan ini memiliki hubungan yang khusus dengan negara tersebut melalui common union yang dia miliki atau antar negara secara bilateral. Indonesia sebagai anggota dari ASEAN itu juga memiliki hubungan dengan banyak common union yang lain. Nah, common union ini memberikan dampak tidak saja pada perekonomian, tidak saja pada hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga mengempower, masing-masing mengempower. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh kelas UPN Veteran Jatim bersama dengan Kementerian Luar Negeri, BPPK Kementerian Luar Negeri tahun kemarin, kita melihat bahwa kita ternyata sama-sama mengempower satu sama lain. Apabila ada kesulitan atau ada masalah di satu negara, maka kita juga merasakan itu dan kita ingin berbuat sesuatu gitu Pak. Nah, itu yang menjadi kekuatan dari masing-masing negara untuk melakukan kerjasama yang baik. Jadi intinya sebetulnya setiap negara itu menginginkan satu kondisi yang stabil, satu kondisi yang
normal kembali, supaya mereka bisa melakukan hubungan diplomatik yang normal, kemudian perdagangan yang normal dan sebagainya. Sehingga arah untuk ke situ sekarang ini lagi dilakukan oleh banyak negara di tengah keprihatinan yang sedang kita alami ini, tetapi upaya-upaya untuk itu dilakukan oleh banyak negara. Ya. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi Pak Bambang sempat bilang bahwa Jepang pun punya keputusan untuk misalnya menyetop impor dari Rusia dan mengambil minyak dari negara yang lain. Sementara Rusia pun juga punya ketetapan, misalnya salah satunya kalau mau impor gas dari Rusia harus pakai rubel dan sebagainya. Sementara Pertamina dikabarkan juga akan melakukan lobby dan membeli minyak dari Rusia justru, gitu, di tengah negara-negara yang lain justru menghentikan pembelian dari Rusia. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan dari Pertamina sudah cukup tepat, mengingat katanya harga minyak di Rusia ini saat ini lebih murah dibandingkan yang lain? Jadi setiap negara itu bisa melakukan hubungan perdagangan apabila ada hubungan diplomatik, begitu ya Pak. Jadi tidak ada satu negara pun yang bisa menghalangi satu negara berhubungan perdagangan dengan negara lain. Yang jelas bahwa kita melakukan perdagangan itu kan ada opportunity dari masing-masing negara. Yang satu membutuhkan barang itu, yang satu membutuhkan uang untuk pembelian barang itu. Karena di dalam perdagangan itu sebetulnya ada banyak poin yang bisa dipilih. Apabila kita memiliki keuangan yang cukup dan memadai, maka kita bisa membayar secara langsung. Tetapi apabila kita sama-sama memiliki keterbatasan di dalam pendanaan, maka kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan perdagangan yang seperti kita lakukan dahulu, yaitu counter trade. Jadi di counter trade itu ada klausul kontrak-kontrak yang disepakati bersama dan akan dilakukan metode-metode yang bisa dipilih dari konsep yang dibuat. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja sudah mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan risiko, segala hal yang berkaitan dengan opportunity, segala hal yang berkaitan dengan kemampuan kita untuk membayar atau kemampuan kita untuk bertransaksi dengan negara yang bersangkutan. Dan ini memberikan pengaruh juga kepada kestabilan atau ketersediaan dari kebutuhan. Karena BBM ini sekarang kan menjadi bahan pokok dan penting. Karena bahan pokok itu kita selalu berpikir hanya komoditas ya, komoditas bahan pangan. Tetapi kalau tidak ada BBM ya kita repot. Karena kita tidak bisa mobilisasi dan seperti LPG juga sangat dibutuhkan. Karena sekarang kita selalu setiap rumah tangga itu memasak bahan pangan itu dengan LPG, sehingga kita selalu memantau itu. Bapak ting ini termasuk adalah BBM, tingnya itu BBM. Jadi bapoknya itu adalah komoditas pangan, tingnya itu adalah BBM dalam segala jenisnya. Mungkin seperti itu. Ya, ini menjadi catatan yang sangat penting untuk kepentingan orang banyak di Indonesia. Tapi kalau bicara tentang proses impor, saya ada Pak Bambang sekali lagi. Sejauh ini adakah kabar-kabar proses impor dari Rusia, atau dari mungkin Ukraina ke Indonesia ini, adakah yang mengalami hambatan gitu Pak? Ya, masalah BBM ini Pak ya, kami belum bisa mendeteksi secara detail ya, karena ini adalah domainnya ini pemerintah gitu, ya. Sehingga untuk BBM ini kita untuk informasinya itu tidak sebanyak produk-produk lain itu. Tapi kalau untuk produk lain sebenarnya masih bisa dilakukan proses impor dari Rusia dan Ukraina. Itu masih Pak itu. Kalau saya amati sekarang itu masih tetap itu di situ. Ada kabar juga kalau ini ada kapal yang dihadang oleh Greenpeace seperti itu di perjalanan menuju ke negara-negara yang mengimpor minyak dari Rusia. Ini pun juga nggak ada kabar detail dari Gabungan Impor Internasional Indonesia ya? Nah, nggak ada sama sekali. Mungkin belum ada efeknya lah gitu di situ. Jadi dalam hal ini itu kan prosedur Pak ya. Jadi untuk pengadaan semua maupun pemasaran itu semua kan dilakukan oleh Pertamina. Jadi pemerintah lah itu. Ya, sehingga apapun yang terjadi pertumbuhan ataupun subsidi ya
kita tidak bisa mendapatkan informasi masalah itu karena importnya itu adalah domain dari pemerintah kita ya itu. Jadi yang penting bagi anggota kami itu dampak dari kenaikannya aja. Ya, misalkan solar kalau dinaikkan itu dampaknya luar biasa Pak itu. Ya, pertama inflasi ya, itu sudah pasti. Kedua, itu faktor ini Pak, psikologik ya. Jadi itu kesempatan untuk pedagang menaikkan harga dengan alasan BBM naik ya, otomatis akan memicu inflasi juga ya itu. Jadi dalam hal ini untuk produk-produk Pertamina untuk kepentingan misalkan untuk ini Pak, angkutan ya itu saya kira pemerintah harus bisa memberikan satu solusi yang terbaik lah. Meskipun harga minyak dunia mahal, itu pun masih tetap diperlukan subsidi gitu. Karena dampaknya itu luas sekali ya. Untuk solar ya itu. Jadi dalam hal ini ya itu untuk data-data berapa kebutuhan untuk industri, untuk angkutan, kami belum dapat secara detail Pak itu Pak di situ. Tapi sebenarnya justru malah yang anda amati solar ini yang belakangan juga mulai susah, tidak segampang biasanya untuk bisa didapatkan oleh supir-supir truk. Ini justru yang menjadi hambatan gitu ya? Iya, jadi di luar pulau itu sudah menjadi satu hal yang artinya itu mengganggu ya untuk pemilik angkutan truk itu Pak itu. Jadi itu suatu gejala bahwa supply kita ini sudah mulai berkurang gitu ya. Nah ini perlu satu perhatian khusus ya itu, karena menyangkut banyak hal terutama untuk perekonomian kita gitu. Oke. Ya. Ini kondisi yang memang sekarang dialami gitu ya Pak, mau nggak mau mempengaruhi suasana industri juga, termasuk juga ketika transportasi melalui truk kesulitan mendapatkan solar, ini mengganggu proses pengiriman barang juga. Nanti saya akan bahas juga lebih dalam tentang hal ini pemirsa dalam headline, tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Yang pertama adalah negara Denmark dengan skor EPI sebesar 82,5% menjadikan Denmark sebagai negara terbersih di dunia. Situasi pandemi yang mulai mereda di berbagai tempat menjadi kesempatan Bieber untuk mengadakan tur untuk album ini. Sehingga Justice World Tour bukan hanya sekedar tur untuk mempromosikan album Justice, melainkan juga gabungan dari 2 konser yang batal digelar sebelumnya. Mending yang Ya, Anda kembali bersama kami dalam headline pemirsa. Kalau bicara tentang harga bahan bakar minyak yang naik untuk kategori non-subsidi atau Pertamax dari 9.000 ke 12.500, mungkin konsumen bisa memilih bahan bakar yang lain termasuk juga Pertalite yang akhirnya per hari ini juga banyak SPBU yang melaporkan kehabisan Pertalite. Nah ini akhirnya jadi susah. Ketika beberapa minggu sudah berjalan, kesusahan juga untuk mendapatkan solar. Pak Sugandi juga dari kalangan importir pun juga merasakan dampak ketika solar ini susah didapatkan oleh mereka yang bergerak di bidang transportasi. Ya. Bagi importir ini pengaruhnya kemana nih ketika solar nggak naik Pak, tapi nggak ada gitu atau susah didapatkan? Ya. Jadi kalau saya lihat ini baru di luar pulau yang agak serius ya. Pengantrian itu ini indikasinya itu karena apa? Pasokan solarnya itu sudah mulai berkurang ya. Nah, ini dampaknya bagi importir itu kalau mereka itu produsen ya. Yang dimana untuk penggeraknya itu ataupun transportasinya itu menggunakan bahan bakar solar itu Pak.
itu terasa sekali itu ya. Karena apa? Jadi ongkos produksi mereka kalau misalkan dinaikkan itu akan menambah biaya produksi mereka itu. Ya. Jadi ini kalau untuk menaikkan bahan bakar seperti solar yang digunakan untuk industri, jadi kita pun harus menghitung secara cermat lah itu. Dampaknya, inflasinya ya gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan secara detail ya, sehingga importer ini yang produsen ya itu bisa menekan biaya serendah-rendahnya nantinya itu. Pengaruhnya ke proses produksi ya Pak ya, karena ya, betul. Banyak dari importer yang memang mengimpor barang untuk selanjutnya adalah diolah, diproduksi untuk barang yang lain. Baik, saya ingin tanya ke Ibu Marta, di pengaruhnya Ibu Marta. Kalau melihat fenomena yang ada sekarang, solar sebenarnya tidak dinaikkan oleh pemerintah harganya, tapi untuk mendapatkannya harus antri, harus dibatasi Rp200.000 untuk setiap satu truk. Ini kan sebenarnya tidak mencukupi gitu. Mereka harus bolak-balik mengisi lagi akhirnya dan harus antri lagi. Ya, baik. Terima kasih. Saya melihat bahwa ini sedang transisi ya kita. Transisi untuk menyesuaikan. Karena pertimbangannya adalah daya beli masyarakat. Seperti saya katakan tadi, kenaikan Pertamax itu yang pangsa pasarnya 12% kurang lebih, itu tidak diikuti oleh kenaikan BBM yang lain, termasuk Pertalite dan solar. Sehingga seharusnya memang kenaikan harga Pertamax ini tidak memberikan dampak inflasi yang cukup signifikan. Karena masih ada BBM yang lebih murah dari Pertamax. Sehingga masyarakat bisa menggunakan BBM jenis tersebut. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, terjadi keterlambatan pasokan dan lain sebagainya, itu mungkin karena sekarang masih dalam masa transisi sehingga bisa berangsur-angsur nanti di kemudian hari, beberapa hari ke depan ini semuanya bisa tertangani dengan baik. Karena seperti yang saya perhatikan sebagai ekonom, saya melihat inflasi masih di batas aman dan normal, meskipun saat ini kita melihat ada kenaikan harga Pertamax yang memang berisiko menaikkan inflasi. Tetapi kontribusinya menurut saya kecil, sebab proporsi penggunanya itu sebagian masyarakat yang menengah. Sehingga kita bisa menghimbau kepada pemerintah, jika harga Pertamax ini naik, maka harga dari BBM yang lain jangan ikut-ikut untuk terkerek naik. Sebab pengguna BBM yang jenis ini selain Pertamax itu proporsinya mencapai di atas 75% dari total pengguna begitu. Karena apabila BBM yang Pertalite dan solar itu naik, maka risiko kenaikan inflasi akan lebih besar dan memperburuk daya beli masyarakat. Karena seperti kita ketahui ini kan menjelang puasa kemarin ada beberapa komoditas yang sudah mulai naik ya, dan didahului dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang tadi saya sampaikan, pokok itu. Maka sekarang giliran tingnya yang menaik itu tidak bisa dihindari. Beban dari masyarakat akan semakin berat, sehingga himbauan saya sebetulnya kepada pemerintah itu bisa memberikan subsidi BBM tertutup yang tepat sasaran kepada masyarakat. Sebab selama ini subsidi diberikan itu bersifat terbuka ya, maksudnya begini. Siapapun bisa mendapatkan BBM subsidi. Kalau tertutup, maka orang yang memiliki akses atau dengan data yang tepat, maka yang memiliki akses untuk itu bisa memperoleh BBM itu, BBM yang bersubsidi itu. Subsidi tertutup ini nantinya memberikan dampak pada golongan masyarakat bawah, ya, yang memiliki daya beli yang terbatas, sehingga mereka bisa menggunakan BBM ini untuk keperluannya dan untuk mensupport
upaya-upaya aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Ya. Tetapi memang ini tidak mudah karena datanya itu mesti nanti agak rumit, agak ribet. Siapa yang berhak menerima, bagaimana kriterianya. Jadi masih ada layer-layer kriteria-kriteria yang harus disusun. Betul. Tapi kalau kita lihat kondisi termasuk juga hari ini yang ada di pemberitaan, Bu Marta, ketika beberapa hari sudah berjalan harga Pertamax naik, lalu harga Pertalite tetap, ya sebenarnya secara awam kita beralih dari yang biasanya mampu membeli Pertamax akhirnya membeli Pertalite, sehingga stok Pertalite akhirnya menipis dan bahkan di beberapa SPBU kehabisan sebelum ada pengiriman lagi. Apakah ini sebagai bentuk Pertamina tidak bisa mengantisipasi habit atau behavior bahwa masyarakat akan mencari yang lebih murah sehingga akhirnya Pertalite pun langka atau beberapa titik sempat kehabisan gitu? Sebetulnya kita kembali ke ke cara pandang dan cara pikir kita, sebetulnya begitu. Karena apabila kita memiliki mobil yang tergolong kriteria mewah, mestinya BBM-nya itu bukan Pertalite. Karena mesin itu dirancang untuk oktan yang sekian begitu. Nah, kita bisa membeli mobil dengan harga sekian, maka kita sudah tahu bahwa kita memiliki kewajiban untuk mengisi BBM sesuai dengan spek atau kriteria dari mesin mobil yang kita tumpangi. Itu satu, kesadaran untuk kita memakai bahan BBM dengan oktan yang disarankan untuk mobil itu. Yang kedua adalah kesadaran pribadi kita bahwa konsep bela negara itu adalah konsep bahwa kita memiliki kesadaran untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, saya tidak menyangkal, memang ada beberapa orang atau kelompok yang tidak sadar akan hal itu. Dalam konsep bela negara sebetulnya kita ini memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membuat situasi kondusif, normal. Misalnya, satu, apabila kita tidak membutuhkan barang itu, maka kita jangan ikut-ikut untuk membeli barang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kebutuhan kita akan barang itu, misalnya, hanya 10, jangan kita membeli 20 atau 30. Karena itu akan menciptakan dampak yang luar biasa, terjadi kekosongan dan lain sebagainya. Kemudian konsep bela negara yang saya pahami bahwa kita ini sebetulnya bertanggung jawab sebagai agent of development masing-masing orang itu. Kalau harga itu naik sesuai dengan teori permintaan, dengan anggaran kita yang tertentu, maka kita akan mengurangi pembelian. Karena budget line atau garis anggaran kita itu tetap begitu, Pak. Baik. Untuk seorang yang rasional pasti akan begitu. Itu menurut saya sangat erat kaitannya dengan konsep bela negara dan tanggung jawab untuk menjadi agent of development. Betul. Jadi konsumen behaviornya juga menjadi kunci gitu ya Bu ya untuk kondisi ekonomi yang ada dalam sebuah negara termasuk di Indonesia. Baik, kita jeda terlebih dahulu Bu Marta dan juga Pak Bambang Sukadi. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Headline. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional.
selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Ya, memang PT Pertamina sudah menaikkan harga dan di sisi lain sebenarnya harga keekonomiannya juga kita tahu seperti yang sempat dibahas sebelumnya adalah Rp16.000. Tapi yang ditetapkan dengan berbagai macam pertimbangan yang tadi juga sempat dibahas oleh Bu Marta, Rp12.500 tentu juga sudah dengan pertimbangan yang cukup matang gitu ya. Kalau dari Pak Bambang Sukadi sendiri mungkin punya pemikiran juga nih kalau melihat kondisi seperti ini. Angka BBM subsidi, non-subsidi itu di angka Rp12.500. Tapi nyatanya setelah naik, masih seperti ini gitu kondisinya ya. Betul. Bagaimana menurut Anda? Jadi saya kira ini menyangkut subsidi yang diberikan oleh BBM ya. Jadi BBM untuk keperluan industri, untuk keperluan usaha ya. Itu memang kita tetap memberikan subsidi agar perekonomian mereka ini bisa menekan biaya ya. Nah sekarang kalau saya lihat untuk pemakaian seperti Pertamax ya, itu yang pemakai itu terbatas. Adalah mereka-mereka yang memiliki mobil dengan kualifikasi udah tinggi lah. Tanpa menggunakan Pertamax mereka akan menghadapi masalah ya. Sehingga dampaknya itu kalau ada kenaikan itu saya rasa nggak ada. Ya, karena mereka sudah punya duit, membeli mobil yang mampu ya dengan spek yang tinggi ya. Otomatis ibaratnya itu makanannya itu juga sama dengan sebanding dengan investasi ya. Itu kalau rusak biayanya kan tinggi sekali ya. Makanya mereka mengharapkan supaya Pertamax ini tetap digunakan untuk mobil-mobil yang speknya itu di atas tahun 2000 ya, 20.000 ya, di atas itulah itu. Ya, kalau enggak akan bermasalah itu. Sehingga apapun yang diberikan kepada mobil ini ya, dengan harga yang tinggi pun mungkin mereka pun juga akan tetap membeli itu. Ya, secara psikologik ya itu di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat masih beda antara swasta dengan Pertamina. Itu tentunya ada subsidi ya dari Pertamina mungkin ya itu. Nah itu subsidi itu bisa kita perkecil ya. Sehingga pemakai pun juga merasa bahwa ini suatu hal yang wajar ya. Artinya mereka menggunakan produk-produk yang seperti Pertamax itu nggak ada masalah ya. Dengan harga yang berlaku saat ini ya. Nah inilah pertimbangannya itu mungkin bisa kita kaji kembali lah itu mengenai pemakaian ini. Supaya pemerintah termasuk PT Pertamina ini bisa fokus ke BBM yang memang disubsidi untuk masyarakat yang memang lebih banyak menggunakan, sementara ya yang untuk yang non subsidi sesuai dengan harga pasar atau bahkan difokuskan ke operator swasta gitu ya? Iya, padahal operator swasta sudah menjamur di mana-mana. Ya, dengan harga artinya itu sudah mendekati ke ekonomisan itu di situ. Baik, ini tadi seperti dibahas oleh Bu Marta juga bahwa konsumen behavior ini juga sangat mempengaruhi ya Bu Marta. Tapi proses mengedukasi karena kita tahu dalam antrian solar sekalipun ini juga kita melihat gitu ada mobil-mobil yang bisa dikatakan golongan mobil mewah sebenarnya juga antri untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Padahal kita tahu bahwa dari dealer yang mengeluarkan misalnya juga sudah ada ancaman garansi tidak berlaku atau yang lainnya. Tapi nyatanya masyarakat pengguna tetap mencari yang lebih murah. Nah proses sosialisasi, edukasi ini bertahun-tahun sepertinya masih belum bisa konkret gitu hasilnya, Bu. Ya, memang kebijakan yang dilakukan seperti saran kebijakan yang dilakukan yang saya sampaikan tadi itu basicnya adalah data yang akurat. Data yang akurat itu memberikan dampak pada kita mengetahui siapa saja yang memiliki akses dan dia memang harus memiliki akses untuk mendapatkan BBM subsidi.
Caranya dengan cara tertutup, artinya mereka mempunyai kartu atau tanda bahwa mereka memang berhak untuk membeli BBM subsidi itu. Sedangkan yang tidak memiliki akses atau kartu tersebut, maka dia tidak memiliki tidak berhak untuk membeli BBM itu. Tentu saja kita untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita juga ada sanksi yang tidak hanya berupa himbauan, tetapi sanksi bahwa apabila dia tidak memiliki hak atau akses untuk mengambil BBM subsidi tetapi dia membeli atau mengambil BBM subsidi, maka ada sanksi yang akan dibuat. Nah, ini tidak mudah memang membuat sistem seperti ini. Basic datanya itu harus tepat, harus akurat, dan harus memiliki justifikasi bahwa memang yang memiliki akses dan berhak untuk membeli itu betul-betul yang yang berada di menengah ke bawah atau yang di kelas bawah, sehingga pada saat ada yang nakal-nakal begitu, itu langsung bisa terdeteksi. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat subsidi ini diberikan secara tertutup, maka ada keengganan juga sebetulnya dari orang-orang. Sebetulnya kita itu kalau mau masuk ke satu tempat, kalau kita tidak mempunyai kuncinya, itu ada gojak-gajek gitu ya, ada ragu-ragu gitu ya. Biasanya begitu. Maka apabila sistem tertutup ini bisa dijalankan dengan baik, maka kita memiliki kesempatan untuk kita bisa memberdayakan atau mempertimbangkan daya beli dari masyarakat kelas bawah, di mana mereka juga butuh beraktivitas, mereka butuh untuk berkarya, mereka butuh berkinerja dan menghasilkan, sehingga mereka bisa melakukan kegiatannya tanpa terkendala. Karena seperti saya katakan tadi, BBM ini merupakan ting dari Bapok Ting yang tadi saya sebutkan di depan. Ya. Kalau kita beralih ke fakta-fakta yang lain yang baru saja juga mungkin terungkap adalah salah satu yang dinyatakan oleh Ketua DPD RI, bahwa salah satu faktor kelangkaan solar ini juga bukan karena pengaruh harga minyak dunia saja yang naik, tapi juga perhitungan kuota yang dilakukan oleh BPH Migas ini kabarnya di 2022 justru menurun. Sedangkan kita tahu bahwa tahun ini dipersilahkan kita untuk mudik, ekonomi juga diperkirakan akan lebih baik, itu berarti juga pergerakan transportasi juga lebih tinggi. Fakta yang dikatakan oleh Ketua DPD RI ini justru berbanding terbalik ketika BPH Migas menetapkan kuota termasuk yang di Jawa Timur untuk solar bersubsidi malah turun gitu. Bagaimana komentar Anda, Bu Marta? Ya, sebetulnya kan tadi sudah saya katakan bahwa harga keekonomian dari Pertamax itu sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita menentukan kuota-kuota untuk BBM subsidi, maka itu sudah dihitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi apa yang pemakaian normal, maksudnya pemakaian normal begitu. Tentu saja apabila pemakaian tidak normal, dalam hal ini misalkan kita mudik, maka jarak yang ditempuh misalnya dari Jakarta ke Banyuwangi misalnya, itu kan sangat jauh dan tidak seperti biasanya kita membutuhkan bahan bakar. Maka kita juga perlu mempertimbangkan secara rasional expectation bahwa kalau saya melakukan perjalanan sejauh itu, kemudian ada kendala di jalan, saya tidak bisa membeli BBM subsidi, misalnya mobil saya mobil biasa Suzuki Carry yang tahun 90-an, maka alternatif yang harus saya buat adalah saya membeli BBM yang non subsidi apabila BBM subsidinya itu terbatas dan pada saat saya mampir di tempat itu memang kondisinya lagi kosong. Jadi kita ini mesti membuat rational expectation pada situasi diri kita sendiri bahwa kemampuan kita
untuk melakukan hal seperti itu dengan segala kemungkinan alternatif apabila situasi dan kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan. Karena apa? Kalau kita bepergian itu sebetulnya kita kan memiliki cukup uang. Satu, mestinya kita sudah menyiapkan cukup uang untuk kebutuhan kita di jalan dan kebutuhan kita dalam perjalanan. Apabila kita sudah memperkirakan ternyata, wah iya ini kalau ada alternatif kedua yang jalan, ini tidak cukup untuk beli BBM. Ya sudah, saya memutuskan untuk saya mungkin melakukan perjalanan yang lebih dekat. Misalkan kita mempunyai alternatif seperti itu, atau kita melakukan perjalanan di lain kesempatan, misalnya seperti itu. Kan sebetulnya diberikan keleluasaan, kebebasan sebesar-besarnya untuk kita bisa mudik dan lain sebagainya. Itu sebetulnya merupakan satu kesempatan untuk kita memikirkan secara bertanggung jawab bahwa apakah yang saya lakukan ini bisa mengcover apa yang seharusnya. Jadi kita kembali kepada diri kita bahwa konsep kita sebagai agent of development dari pembangunan dari satu negara, dari satu wilayah, kita mesti memiliki kesadaran untuk membela negara dengan cara seperti itu. Dengan situasi yang seperti ini, masa sih kita mau melakukan hal-hal yang misalkan itu di luar kemampuan kita. Kita juga harus menyesuaikan. Harus ada perhitungan yang matang juga untuk persiapan, termasuk juga persiapan mudik. Baik, Ibu Marta dan juga Pak Bambang masih bersama saya di Headline, tapi pemirsa kami jeda terlebih dahulu. Kami masih ada satu sesi terakhir, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITAX, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Aksi lucu hewan versi surreality yang pertama adalah aksi seekor induk orang utan yang sedang asyik berjalan dan bermain sambil menggendong anaknya berkeliling kandang. Tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya karena salah fokus melihat sesuatu yang jatuh dari atas podium pengunjung. Alih-alih mainan atau makanan, justru kacamata milik salah satu pengunjung yang jatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Headline. Kita masih membahas tentang harga minyak dunia yang naik. Ini juga bisa membuat dunia menjadi panik. Kalau ngelihat kondisi yang sekarang ada, masih belum juga normal ketika kalangan pebisnis atau supir truk harus mendapatkan solar dengan antri, tidak seperti biasanya. Sementara di sisi lain, yang tadinya menggunakan Pertamax mungkin beralih ke Pertalite ketika harganya menjadi naik. Sementara mobilitas warga dan kegiatan perekonomian sepertinya akan meningkat gitu ya, menjelang hari Lebaran. Dengan kondisi ini, apa yang menjadi kekhawatiran dan harusnya seperti apa? Menurut Pak Bambang Skadi, seminggu 2 minggu lagi masyarakat sudah mulai akan bergerak dari satu kota ke kota lain. Proses pembelian barang untuk belanja dan sebagainya juga akan meningkat gitu. Ada kekhawatiran apa dari kalangan importir untuk lihat kondisi jika ini masih terus sampai nanti? Ya, ini perlu dipertimbangkan, yaitu masalah supply kebutuhan dari seluruh masyarakat Indonesia, ya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan untuk menghadapi hari raya nanti. Ya.
Yang pertama itu adalah pergerakan Pak itu ya, karena mungkin sudah hampir 3 tahun nggak bertemu, ini satu kesempatan, ini pergerakan itu akan meningkat. Nah itu dibutuhkan terutama seperti bahan bakar ini, itu harus betul-betul diperhatikan supaya jangan sampai terjadi pada saat pergerakan mulai penuh ya itu barang bahan bakar kosong itu ya. Jadi itu nanti akan menjadikan masalah yang harus dihadapi pemerintah akibat itu ya. Jadi yang penting sekarang ini ya, jadi terkait dengan bahan bakar ini Pak ya, itu sekarang pun pemerintah seharusnya membuat satu analisa ya, perhitungan berapa real kebutuhan seandainya pergerakan ini berapa persen misalkan dari tahun yang lalu, yang artinya itu dalam kondisi sebelum COVID misalkan itu Pak. Itu penting sekali ya, jangan sampai nanti pada saat tiba hari hanya itu ya, di mana-mana stasiun bahan bakar itu tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pemakai kendaraan itu di situ. Ya. Nah inilah, jadi Jawari sudah kita prediksi ya, itu kita antisipasi ya, supaya hal-hal yang akan dihadapi oleh pemudik nanti ini bisa kita atasi Pak. Ya, harus ada langkah antisipasi yang tepat gitu iya, ya. Betul. Baik, gimana dengan Ibu Marta? Kalau kondisinya saat ini, kondisinya seperti ini gitu ya. Sementara beberapa minggu lagi kita sudah akan mendekati ke hari raya yang kebutuhan bahan bakar minyak tentu akan lebih meningkat. Apa ada kekhawatiran yang harus menjadi catatan pemerintah kalau kondisinya masih seperti sekarang? Ya, saya menghimbau atau menyarankan, karena ini memang momentum untuk silaturahmi, dan menurut saya memang perlu menghitung konversi kebutuhan BBM untuk warga masyarakat kita yang akan mudik. Kira-kira berapa persentase yang akan mudik? Itu bisa dikonversikan dengan sejumlah BBM yang terjangkau. Artinya bahwa mungkin 75-80% BBM dengan harga terjangkau itu kapasitasnya tersedia. Itu himbauan saya. Karena pada saat itu pasti setiap orang itu tidak hanya membutuhkan BBM normal, pasti BBM yang lebih banyak. Maka sisanya, kalau 80% itu terpenuhi, maka sisanya mereka membeli, apabila sudah habis, sisanya mereka membeli yang non subsidi. Saya kira itu satu konsekuensi yang harus dilakukan, karena tidak mungkin pemerintah itu memberikan atau menyediakan yang subsidi 100%. Karena apa? Karena ini membawa dampak pada APBN negara kita. Dengan asumsi penghitungan yang sebelumnya kita ketahui dalam APBN kita itu harga per barrel itu hanya sekian. Coba saya buka catatan saya ya. Nah, harga per barrel untuk APBN 2022 itu harga minyak dunia $65 US per barrel. Nah, situasi sekarang ini sudah di atas $110 US per barrel. Nah, ini kan menjadi perhatian kita bersama. Artinya kita kembali ke konsep bela negara tadi loh Pak. Yang saya sampaikan, bahwa kesadaran bahwa kita ini harus juga melakukan hal yang membantu untuk mengefisienkan supaya ke depannya kan kita ini tidak hanya tahun 2022 ya, ada 2023, 2024 dan seterusnya. Maka kita mesti melakukan penyesuaian diri. Kita yang melakukan penyesuaian. Ya, salah satu kuncinya ada dalam diri kita sendiri masing-masing dari warga, Bu Marta ya. Baik, terima kasih Bu Marta dari UPN Veteran Jawa Timur untuk ulasannya dalam diskusi kita malam hari ini di Headline. Terima kasih Bu Marta.
Terima kasih. Terima kasih juga Pak Bambang tadi sudah bersama dengan kami di studio malam hari ini. Sama-sama. Ya, seperti yang dikatakan Bu Marta bahwa salah satu kuncinya adalah kita mudah-mudahan pemerintah juga punya antisipasi yang matang, termasuk untuk penyediaan BBM menjelang Hari Raya Lebaran nanti. Saya akhiri untuk headline malam hari ini pemirsa. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Rizal Nugraha pamit. Selamat malam.